Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Geometri Transformasi akan memberikan video contoh penerapan materi geometri transformasi terhadap kehidupan sehari-hari, dan materi yang akan kami ambil adalah materi refleksi dengan saya Muhammad Abdullah. Saya Ismayunarti Putri. Saya Farifah Aulia Rahma. Saya dari Nadia Mutiara. Baik, selamat menyaksikan video kami. Refleksi atau pencerminan bisa juga didefinisikan sebagai suatu transformasi yang memindahkan sebuah benda dari suatu kedudukan ke kedudukan lain pada bidang yang sama dengan menggunakan sifat cermin. Selanjutnya ada sifat-sifat dari refleksi. Ada 4, yaitu jarak antara titik asal dan bayangan terhadap sumbu pencerminan adalah sama. Dalam refleksi, jarak antara setiap titik asal dan bayangannya terhadap sumbu pencerminan adalah sama. Ini ditunjukkan pada gambar oleh segitiga asli segitiga ABC dan segitiga bayangannya segitiga A aksen, B aksen, C aksen memiliki jarak yang simetris terhadap sumbu pencerminan. Yang kedua, garis hubung antara titik asal dan bayangan tegak lurus pada sumbu pencerminan. Garis yang menghubungkan titik asal dan bayangannya selalu tegak lurus terhadap sumbu pencerminan, seperti yang terlihat pada garis imajiner antara titik A dengan A aksen, titik B dengan B aksen, dan titik C dengan C aksen. Lalu yang ketiga, panjang, sudut, dan luas bangun bayangan sama dengan bangun asal, sehingga refleksi merupakan transformasi kongruen. Bangun bayangan memiliki panjang sisi, besar sudut, dan luas yang sama dengan bangun asal. Dalam gambar, segitiga bayangan A aksen, B aksen, C aksen adalah kongruen dengan segitiga ABC. Dan yang terakhir, setiap titik pada sumbu pencerminan tidak berpindah atau invarian. Jadi, jika ada titik yang posisinya pas di garis cermin, bayangan titik itu akan tetap berada di tempat yang sama. Setelah mempelajari definisi dan sifat-sifat refleksi, selanjutnya adalah pencerminan terhadap sumbu X dengan garis Y sama dengan 0. Yang pertama adalah untuk menentukan matriks transformasi pencerminan terhadap sumbu X, gambarkan titik 1,0 dan 0,1 yang merupakan komponen matriks identitas. Nah, matriks identitas I sama dengan 1, 0, 0, 1 pada bidang kartesius. Di sini untuk titik yang pertama itu 1,0 dengan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Titik yang kedua adalah 0,1 dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Letaknya di sini saja ditercerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu X ya. Nah, untuk yang 1,0 itu tetap sama 1,0 karena tidak ada Y-nya. Y-nya sama dengan 0 sehingga tetap hasilnya pencerminannya adalah 1,0. Sedangkan untuk 0,1 itu pencerminnya ada di bawah atau berlawanan arah daripada 0,1. Nah, di sini kan 0,1 menjadi 0,1. Nah, itu kenapa? Karena itu sudah menjadi sifat refleksi, yaitu jaraknya sama namun hanya posisinya berubah. Nah, ini yang di atas menjadi di bawah. Seperti itu. Maka diperoleh matriks transformasi. Matriks transformasi dari Y sama dengan 0 itu adalah 1, 0. Nah, ini sama 1, 0 dan 0,1. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang garis X-nya sama dengan 0. Nah, yang sama seperti tadi. Pencerminan terhadap sumbu Y di titik 1,0 berpindah menjadi min 1,0 dan titik 0,1 tidak berpindah sebagaimana gambar 1.3. Sama seperti tadi, ini 1,0 dan 0,1 matriks identitas ya. Ini 1,0 letaknya di sini, 0,1 letaknya di sini. Ini cerminnya. Sumbu Y itu adalah cerminnya. Nah, 1,0 menjadi min 1,0. Seperti itu. Lalu kenapa ini sama ya? Karena tidak ada nilai X-nya atau benda tersebut berada di cermin sehingga posisinya sama di sini. Sedangkan untuk yang memiliki jarak 1 terhadap X itu akan
memiliki jarak yang sama, min 1 hanya saja berkebalikan arah. Yang ini positif, ini menjadi negatif. Sehingga diperoleh matriks transformasi terhadap X sama dengan 0 adalah min 1, 0, 0, 1. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang pertama-tama, kita membuat garis Y sama dengan X terlebih dahulu. Di sini, Y sama dengan X. Kemudian kita menentukan titik A di titik 0,1 di sini. Kemudian titik B di 1,0 di sini. Kemudian kita refleksikan titik A terhadap garis Y sama dengan X itu akan menghasilkan bayangan di titik A aksen di sini di titik 1,0. Kemudian dari titik B kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan bayangan di titik B aksen atau di titik 0,1 di sini. Nah, selanjutnya akan menghasilkan matriks transformasi MY sama dengan X itu sama dengan 0, 1, 1, 0. Kemudian yang selanjutnya itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita buat terlebih dahulu garis Y sama dengan negatif X-nya di sini. Kemudian kita menentukan dua titik A dan B. A itu titiknya di 0,1 dan B di 1,0. Kemudian kita refleksikan titik A ke garis Y sama dengan negatif X itu akan menghasilkan bayangan di titik A aksen di sini atau di titik negatif 1,0. Kemudian dari titik B, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X akan menghasilkan bayangan di titik B aksen di sini atau di titik 0, negatif 1. Nah, kemudian selanjutnya ada menghasilkan matriks transformasi M, Y sama dengan negatif X itu sama dengan matriks 0, negatif 1, negatif 1, 0. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari sebuah refleksi. Nah, refleksi sendiri ini memiliki arti sebagai pencerminan. Jadi, refleksi akan terjadi ketika kita memetakan setiap titik dari sebuah bangun melewati garis pencerminan. Nah, sebuah objek yang mengalami refleksi akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin. Hal ini berarti titik dan bayangan jaraknya sama dengan cermin, lalu bentuknya sama namun posisinya terbalik, dan juga sifatnya sama seperti simetri lipat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari pencerminan. Pencerminan dengan sumbu G dinotasikan dengan MG didefinisikan MG A sama dengan A jika A elemen G, dan MG A sama dengan A aksen jika A bukan elemen dari G, dan G merupakan sumbu dari garis AA aksen. Maka G disebut sumbu pencerminan. Jadi salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah batik yang saya pakai ini. Batik yang saya pakai ini ketika di garis di tengahnya ini akan membentuk dua benda yang sama satu sama lain, hanya saja berkebalikan di kanan kirinya. Itu menunjukkan bahwa batik yang saya pakai ini menggunakan prinsip refleksi. Dan juga contoh lainnya adalah seperti yang kita lihat itu adalah genteng. Yang lancip itu adalah menggunakan prinsip refleksi. Gentengnya itu menggunakan refleksi karena di kanan kirinya ketika dikali garis itu akan sama, hanya saja berkebalikan. Jadi itu tentu saja menggunakan prinsip refleksi. Untuk contoh penerapan yang berikutnya dapat kita lihat di sana adalah motif batik di bangunan rektorat tersebut yang jika kita tarik garis secara vertikal, kita akan misalkan benda aslinya di sebelah kiri, kita akan mendapatkan bayangannya yaitu benda di sebelah kanan. Jika kita menarik garis horizontal, kita akan mendapatkan benda, misalnya benda aslinya itu yang di atas, hasil bayangannya adalah yang motif di bawahnya. Kemudian setelah itu ada contoh gambar Tutmuri Handayani tersebut juga jika kita menarik garis secara vertikal, kita umpamakan benda aslinya itu yang di sebelah kiri, maka kita akan mendapatkan hasil bayangannya itu merupakan motif yang ada di sebelah kanan. Jadi kesimpulan dari refleksi itu adalah ketika kita memiliki satu benda, ya contohnya seperti yang kami berikan tadi, itu
sudut kanan kirinya itu sama ketika kita ditarik garis tengah, garis refleksi. Kanan kirinya sama bendanya, namun hanya saja berbalik. Sama itu berarti ukuran dan juga panjangnya, besarannya juga sama, namun hanya berbalik atau terbalik. Nah, ini contohnya juga di batik saya juga saya ketika ditarik garis itu kanan kirinya sama, namun hanya kebalikan saja. Baik, cukup sekian dari video kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan saja. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.